Bayangkan Anda lagi nyetir antar kota, punggung kaku, mata berat, dan ekspektasi tempat istirahat Anda ya paling cuma pom bensin dengan toilet seadanya. Atau warung kopi pinggir jalan yang ya ala kadarnya. Betul. Tapi gimana kalau di tengah kelelahan itu Anda tiba-tiba nemu tempat singgah gratis yang rasanya kayak masuk lobi hotel bintang 5? Wah, itu sih impian semua pelancong. Banget kan? Nah, hari ini kita mau bedah sekumpulan artikel dan catatan lokal tentang sebuah fenomena unik di Sulawesi Selatan, yaitu Masjid Kapal Munzalan. Menarik banget ini. Misi obrolan kita kali ini simple. Kita mau cari tahu gimana tempat yang kayaknya terlalu bagus buat jadi kenyataan ini bisa beneran eksis. Tempat ini posisinya emang strategis banget ya bagi para pemudik. Kalau dari sumber yang kita miliki, dia terletak di Jalan Poros Bulukumba Bira. Oke, daerah mana itu tepatnya? Tepatnya di Kelurahan Sapulohe, Kecamatan Bonto Bahari. Kira-kira sekitar 30 km lah dari arah timur Bulukumba. Dan yang luar biasa, mereka beroperasi 24 jam non-stop. 24 jam ya? Iya. Dan kalau kita lihat detailnya, fasilitasnya tuh jauh melampaui standar masjid pinggir jalan pada umumnya. Makanya tadi saya bilang mirip VIP lounge eksklusif di bandara. Maksud saya kalau cuma gelar karpet bersih buat sholat kan ya itu standar dasar lah ya. Benar, biasa aja itu. Tapi artikel ini nyebutin ada AC yang nyala 24 jam penuh, terus ada wifi gratis yang kencang, Dan, ada kamar tamunya juga kan? nah itu dia yang bikin saya geleng-geleng kepala. Mereka menyediakan kamar tidur khusus buat musafir. Dan semuanya gratis. Keberadaan kamar tidur itu bener-bener game changer sih. Kok bisa? Gini, kalau Anda pernah maksain diri nyetir sambil nahan kantuk gara-gara nggak ada tempat aman buat istirahat, Anda pasti tahu betapa berbahayanya hal itu. Oh, wow, iya juga ya, bahaya banget. Nah, dengan nyediain ruang privat yang nyaman, tempat ini pada dasarnya ngembaliin kewarasan para pelancong. Mereka nggak cuma ngasih ruang ibadah, tapi secara aktif ngamanin nyawa orang di jalan. Masuk akal. Tapi tidur nyenyak di kamar ber-AC emang luar biasa ya. Cuma orang yang bangun tidur abis nyetir belasan jam tuh pasti kelaparan. Pasti itu. Apakah mereka juga mikirin sampai ke sana? Maksudnya soal makanan. Ternyata iya. Pengelola masjid ini juga ngoperasiin dapur gratis. Dapur gratis? Serius? Serius. Mengutip pernyataan dari Bapak Haji Kardi, pengelola sekaligus penyandang dana utamanya, pada 13 Maret 2026 lalu, semua musafir yang mampir bisa makan dan minum tanpa keluar uang sepeser pun. Wah, luar biasa. Ini sangat ditekankan ya, terutama pas momen krusial kayak bulan puasa, di mana mereka nyiapin hidangan buka puasa dan sahur secara lengkap. Tunggu sebentar. Saya paham kalau ini sekedar tradisi ya, kayak bagi-bagi takjil korma sama teh di pinggir jalan gitu. Ya, itu kan biasa. Tapi ini nyediain kamar tamu, AC non-stop, makanan berat juga. Sumber kita kan nyebutin Haji Kardini seorang pengusaha kapal pinisi asal Bulukumba ya. Betul. Beliau pengusaha lokal sana. Nah, sebagai pebisnis, bukankah insting utamanya harusnya ngelihat keramaian pelancong ini sebagai peluang cuan yang gede banget? Harusnya sih gitu ya kalau pakai kacamata bisnis. Kenapa beliau rela nanggung biaya sebesar itu buat orang asing yang cuma sekedar numpang lewat? Kuncinya tuh ada di latar belakang budaya dan profesi beliau. Sebagai pengusaha kapal pinisi, dunianya sangat lekat sama tradisi pelayaran. Oke. Dalam budaya pesisir, yang juga kental banget sama ajaran Islam, posisi seorang musafir atau orang yang lagi dalam perjalanan jauh itu sangat diistimewakan. Oh, jadi mereka tuh dianggap rentan dan berhak dapat perlindungan ya? Tepat sekali. Jadi ini bukan tentang strategi public relations atau pamer kekayaan dong? Dia tahu betul rasanya terombang-ambing di tengah perjalanan? Bener banget. Bagi pelaut dan pengusaha kapal, ombak di lautan sama aspal di jalanan itu sama-sama medan yang keras. Haji Kardi pada dasarnya bawa mentalitas saling menjaga di lautan itu ke daratan. Keren banget analoginya. Dia nggak ngelihat orang yang mampir itu sebagai konsumen yang bisa ditarik keuntungannya, melainkan murni sebagai tamu kehormatan yang lagi kelelahan. Ini kayak gabungin fasilitas dunia modern ya. Kayak wifi gratis sama ruangan sejuk dengan nilai keramah tamahan tradisional yang jujur aja udah mulai susah kita temuin sekarang. Seringkali kan saat di jalan raya kita berubah jadi individualis banget. Bener, egois kadang. Pengen cepat sampai, klakson sana-sini. Nah, tempat kayak Masjid Kapal Munzalan ini seolah maksa kita ngerem sejenak. Gak cuman secara fisik,
tapi juga emosional. Ada kehangatan manusiawi yang secara langsung ditularin ke setiap orang yang singgah ya. Betul. Dan ini benar-benar contoh sempurna fusi fasilitas modern dan keramah tamahan tradisional. Sangat masuk akal. Nah, ini bikin saya mikirin sesuatu buat Anda yang lagi dengerin. Coba renungkan hal ini. Apa tuh? Jika model pelayanan mengutamakan musafir, tanpa pamrih mayaknya Masjid Kapal Munzalan ini ditiru oleh lebih banyak ruang publik atau bahkan rest area komersial di sepanjang tahun? Bukan cuma pas musim mudik aja ya? Nah iya, gimana hal tersebut bakal ngubah budaya perjalanan kita? Dan yang lebih penting, apakah itu bisa mulihin rasa empati sosial kita sehari-hari? Pertanyaan yang menarik. Sesuatu buat Anda pikirkan pas nyalain mesin mobil di perjalanan berikutnya. Selamat siang Tribunars, selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada. Saat ini di tempat kami berada di Jalan Poros Bulukumba Bira, Tanah Biru. Lokasinya di Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Jalur ini adalah jalur nasional, transnasional yang menghubungkan Kabupaten Bulukumba ke Kabupaten Kepulauan Selayar atau jalur Kabupaten Kepulauan Selayar ke Kota Makassar, Tribunars. Nah, menjelang mudik, pihak Kementerian Agama Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan telah merilis sejumlah masjid di Sulawesi Selatan yang bisa ditempati untuk beristirahat jika melakukan perjalanan saat mudik, Tribunars. Nah, meskipun ini masjid tidak masuk dalam daftar boleh ditempati untuk beristirahat saat mudik, tetapi pihak pengelola masjid sejak lama sudah mempersiapkan diri, ya, namanya Masjid Kapal Munzalan, Kabupaten Bulukumba. Ini Anda bisa lihat masjid ini biasa diberi slogan masjid romantis karena memiliki fasilitas wifi, kemudian kamar tamu, toilet, ada dapur umum, AC, kipas angin, terbuka 24 jam, gratis dari umat untuk umat. Nah, maksudnya Tribunars dari umat untuk umat karena di sini disiapkan menu makanan, terutama di bulan puasa ini ada buka puasa dan makan sahur. Anda yang tentu melakukan perjalanan, Anda bisa menikmati atau mencicipi makanan di sini dan bisa bercelengan. Bisa juga berinfak untuk aktivitas di tempat ini, ataupun kalau tidak mampu bercelengan cukup berdoa. Begitu keterangan dari Bapak Pengelola Masjid Munzalan, Haji Kardi. Namun saat ini tampaknya aktivitas di tempat ini hanya ada 2 petugas masjid santri yang sedang membersihkan masjid. Kalau pengelolanya Pak Haji Kardi ini sedang
tidak ada di tempat ini. Ini ada sudah tersedia fasilitasnya Tribuners. Ada internet wifi gratis, kemudian penginapan musafir, fasilitas olahraga, ada cas HP, kemudian gratis makan minum, gedung serbaguna, mobil operasional, pengajian rutin. Nah, ini ada nomor rekeningnya yang mau berpartisipasi, dan ini ruang dapurnya. Jadi ruang dapur ini ada di sini, ada beras ini yang siap disalurkan ke kaum duafa. Nah, ini WC cukup bagus sekali untuk kaum perempuan. Nah, di belakang ini Tribuners Anda bisa healing tempat ini. Kita bisa lihat di tempat ini ada meja-meja, kemudian bangku yang berhadapan dengan laut. Laut Teluk. Nah, ini Selat Makassar, karena berada di bagian selatan timur Semenanjung Bulukumba atau Tanjung Bira. Jika Anda akan berkunjung ke Tanjung Bira, maka Anda bisa melewati masjid ini karena berada di Jalan Poros. Dan biasanya halaman ini, lapangan yang ada di bagian belakang masjid ini, samping masjid, itu digunakan untuk wisata religi. Berbagai kegiatan termasuk juga olahraga ringan Tribuners. Ini pas berada di pinggir pantai, bibir pantai Tanah Beru atau Bonto Bahari. Cukup unik sekali. Nah, ini adalah ruang dapur, ini adalah kamar menginap bagi tamu-tamu musafir. Perjalanan ini masih kosong, tampaknya petugas dapur di sini masih keluar berbelanja. Nah, ini full AC, jadi cukup aman, dingin. Ya. Di sini kemudian ada kamera CCTV hidup 24 jam. Tribuners. Nah, masjid ini didirikan, diwakafkan oleh seorang pengusaha kapal pinisi bernama Haji Gardi. Suhardi. Kemudian mewakafkan tanahnya seluas ini dijadikan sebagai masjid dan pondok. Kegiatan salah satu lembaga keagamaan yang paling banyak di daerah ini yang melakukan kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan di Kabupaten Bulukumba. Saya reporter Tribun Timur, Syamsul Bahri, langsung dari Kapal Munzalan Tanah Biru, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.